Bab 2397. Metode rendahan 1. Tetapi ketika penilaian menjadi sulit, pembuatan jenis pil dewa pada awalnya dan permintaan akan nilai menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dan kecepatan keduanya secara bertahap melambat. Ini juga normal. Setiap kali di kompetisi Gunung Yaoling, kecepatan pendakian apoteker akan melambat setelahnya. Namun, apa yang membuat mereka berdua merasa luar biasa, Erikin selalu mempertahankan kecepatan yang relatif seimbang. Pada saat inilah celah sebelumnya hampir hilang. Immanuel Su, apakah menurutmu jika ini terus berlanjut, dapatkah salah satu dari kami memenangkannya? Di tangga batu, Benedict Ling berkedip-kedip dan mau tidak mau memancarkan transmisi suara. Memenangkan Gunung Yaoling, mengandalkan kemampuan, jika kemampuanmu dan aku tidak sekuat orang lain, apa anehnya kalau kalah? Kata Immanuel Su enteng. Immanuel Su, jangan berpura-pura berpikiran terbuka di depanku, Benedict Ling mencibir. Jika aku ingat dengan benar, sudah waktunya bagi lembah Dewa Obat untuk memilih ketua lembah yang baru. Kamu ternyata juga tahu itu. Ekspresi Immanuel Su sedikit berubah. Hehe, kami, klub apoteker dari wilayah utara, tahu lebih banyak dari yang kamu kira, kata Benedict Ling. Kalau bisa jadi juara, posisi ayahmu sebagai ketua lembah sudah sewajarnya stabil, tapi kalau kalah bukan dariku, tapi dari luar, apakah ayahmu masih bisa mempertahankan posisinya saat ini? Kalian dua bersaudara, kalian bisa mencapai prestasi hari ini, berapa banyak bergantung pada ayah kalian, sebagai ketua lembah, sumber daya yang dibatasi oleh kekuatan, kalian lebih tahu daripada diriku di hati kalian. Jika dirimu dan diriku kalah, aku pasti malu, tapi kamu pasti lebih buruk dariku. Tak perlu dikatakan, aku mungkin tidak bisa menang secara terbuka. Immanuel Su terdiam lama dan mengulurkan tangan. Tiba-tiba, kuali obat di depannya terbuka dan kabut putih menyebar. Pil dewa dibuat. Immanuel Su mengambil langkah ke atas dan sampai pada langkah batu yang baru. Pikirkan baik-baik. Sekarang kita berdua punya kesempatan. Jangan menunggu sampai waktu habis barulah menyesalinya. Benedict Ling mendesah dan tidak memaksa Immanuel Su. Setelah beberapa saat, dia juga mengambil langkah maju. Tapi di bawah keduanya, Erikin lebih cepat. Kemudian, ketika Immanuel Su dan Benedict berada di tangga batu yang sama lagi, Erikin juga sudah berada di sana. Benar-benar berjalan beriringan. Melihat Erikin yang benar-benar menyusul, Benedict Ling mencibir, seolah-olah dia sudah melihatnya. Raut wajah Immanuel Su semakin jelek dan kecepatan memurnikan obat juga lebih cepat. Baang. Namun, pada belasan langkah, pil dewa yang dinilai Gunung Yaoling saat ini, terlepas dari kualitas atau kesulitannya, telah mencapai level yang sangat tinggi. Immanuel Su ceroboh dan asap hitam keluar dari kuali obat. Kegagalan memurnikan obat yang nyata membuat mata Immanuel Su sedikit merah. Immanuel Su, sekarang, apakah kamu masih percaya bahwa kamu dapat mengalahkan orang ini dengan kekuatan? Di samping, Benedict Ling mencibir lagi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan kita. Ketika orang ini melampaui kita di masa depan, bahkan jika kamu menyesalinya saat itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menebusnya, Benedict Ling menekankan. Immanuel Su melirik tidak jauh dan mulai memurnikan obat dan melihat Erikin yang memiliki ekspresi tenang. Benedict Ling, jangan bicara omong kosong. Jika kamu punya cara, cepat beritahu agar aku bisa bekerja sama. Benedict Ling tersenyum kecil dan ketika Immanuel Su berkata demikian, dia akhirnya terguncang sendiri. Sederhana, meskipun di ambang batu, kultivasi kita disegel dan tidak dapat dimanipulasi dan bahkan tas penyimpanan disegel,
Tetapi masih ada satu hal yang cukup kuat untuk membunuh orang, itu adalah tungku pil obat, Benedict Ling berkata dengan muram. Maksudmu, meledakkan tungku? Pupil mata Immanuel Su sedikit menyusut. Tanpa diduga, Benedict Ling punya ide ini. Selama apoteker dan jumlah memurnikan obat mencukupi, setiap orang pasti pernah menjumpai tungku yang diledakkan. Dan begitu tungku meledak, kekuatan yang dihasilkan bisa besar atau kecil. Seperti barusan, Immanuel Su menemukan bahwa tungkunya tidak stabil dan segera membuka tungku untuk menghilangkan aura. Paling-paling, beberapa asap hitam muncul dan tampak sedikit buruk, tetapi itu bukan masalah besar. Namun, jika masalah ditemukan tidak terputus atau muncul kembali, tetapi untuk terus membiarkan kesalahan pemurnian obat berlanjut, maka pil dewa ini akan meledak dan reiki yang terkandung di dalamnya akan meledak. Kekuatannya tidak kalah dengan rata-rata serangan kultivator fase penilaian dengan kekuatan penuh. Ya, orang yang bermarga Qin dan lokasinya berada di antara kita berdua. Benedict Ling berkata dengan senyum gelap. Kalau kita meledakkan tungku sendirian, sulit untuk mengalahkannya sepenuhnya. Tapi selama kami berdua berdiskusi dan memulai bersama dan tungku obat meledak bersamaan dan reiki menghasilkan serangan dari sisi kiri dan kanan, dia pasti tidak akan ada cara untuk menghindar di atas batu dan tidak ada cara untuk mengeluarkan semua jenis harta untuk menahannya, maka dia hanya memiliki satu akhir. Tapi di tangga batu ini, yang dinilai adalah kekuatan pemurnian obat. Apakah reiki setelah peledakan kita benar-benar menutupi orang ini? Immanuel Su mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang ini. Begitu di tangga batu, hal seperti itu terjadi sekali. Tampaknya dewa obat tidak mencegah perilaku ini terjadi. Bagaimanapun, menurut dewa obat, apoteker juga seorang kultivator, tetap harus memiliki kesadaran untuk meramalkan bahaya dan mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Benedict Ling tertawa sambil berkata. Lalu setelah kita melenyapkan orang ini, bisakah kita berdua melewati langkah batu ini di sisa waktu? Immanuel Su masih ragu-ragu. Kamu terlalu ragu-ragu. Bahkan jika kuali obat dapat beregenerasi dan tidak ada cukup waktu, kamu dan aku mungkin tidak akan dapat melewati level ini, tetapi bagaimana dengan itu? Kamu dan aku berada di langkah batu yang sama. Siapa yang pertama? Biarkan itu dipilih oleh roh obat saja, setidaknya kamu tidak bisa membiarkan orang ini mengambil posisi ini. Yah, aku sudah memberitahumu bagaimana melakukannya. Waktu tidak menunggu, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Desak Benedict Ling. Mata Immanuel Su berkedip. Menyakiti Eric Qin secara parah oleh peledakan setara dengan 80% kerugiannya sendiri, tetapi satu hal yang dikatakan Benedict Ling yang benar, tidak peduli siapa yang bisa memenangkan kejuaraan, setidaknya Eric Qin tidak boleh menang. Sambil melirik ke satu sisi, kuali obat Eric Qin di depannya dipenuhi gumpalan kabut spiritual putih. Jelas bahwa dia sudah berada pada saat kritis untuk menjadi pil. Lakukan. Keraguan di mata Immanuel Su berubah menjadi sedingin es. Jika kesempatan ini dilewatkan dan Eric Qin naik ke tangga berikutnya, kedua orang itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Hampir bersamaan, Benedict Ling dan Immanuel Su masing-masing mengeluarkan semacam rumput ajaib dan melemparkannya ke dalam pot obat. Keduanya jenius master obat dan paham cara memurnikan obat, mereka secara alami tahu cara membuat gerakan peledakan terbesar. Eric Qin, dua orang ini terlihat sedikit aneh saat memurnikan obat. Mereka sepertinya ingin melakukan sesuatu padamu. Hati-hati. Di laut kesadaran iblis Fu mau tak mau berkata begitu. Aku tahu, jangan khawatir tentang mereka. Eric Qin tampak tenang, masih fokus pada tungku obatnya. Dan tepat sebelum Eric Qin berada di depan tubuh Eric Qin, kabut roh memenuhi kuali obat dan kuali obat sedikit bergetar. Mari lakukan bersama. Benedict Ling tiba-tiba berteriak dengan dingin,
dia dan Immanuel Su terlihat sangat kejam. Pada saat yang sama, semacam rumput ajaib dilemparkan ke dalam kuali obat dan kemudian keduanya menendang kuali obat yang terbang ke arah Eric Kin. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka memiliki pemikiran untuk mengambil untung dari pihak lain. Lagi pula, rumput ajaib yang sudah dihaluskan tadi disiapkan untuk penggorengan. Kalaupun tidak dibuang, tidak ada artinya. Dan jika mereka memilih untuk melakukannya, mereka ingin membuat Eric Kin kehilangan kesempatannya. Bersambung. Bab 2397. Tungku meledak 2. Saat dua kuali obat terbang ke Eric Kin, berbagai reiki di dalamnya benar-benar berantakan oleh rangsangan dari rumput ajaib dan kemudian kuali obat itu meledak pada saat yang bersamaan. Boom, boom. Di bawah dua suara keras, aura kekerasan, seperti banjir yang menghancurkan bendungan, menyebar dengan gila-gilaan menuju lokasi Eric Kin. Sudah selesai, rencanaku berhasil, orang bermarga Kin ini sudah berakhir. Benedict Ling, yang terbang mundur, menghindari dampak reiki, memiliki senyum sukses di sudut mulutnya dan hatinya sangat gembira. Tingkat reiki yang meledak ini. Belum lagi fase penilaian tahap awal, bahkan jika fase penilaian terjadi satu penurunan, dia juga pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan jika Eric Kin tidak mati, pil mujarab yang dibuatnya pasti akan menjadi tidak berguna dan cedera serius tidak dapat dihindari. Dan tas penyimpanan semua orang tidak bisa dibuka dan Eric Kin tidak bisa menelan pil dewa dan dengan tubuh yang terluka parah memurnikan obat. Apakah itu mungkin? Ini adalah fantasi. Dan yang lebih penting, yang menggairahkan Benedict Ling adalah Immanuel Su yang berpikir bahwa keduanya bekerja sama hanya untuk membunuh Eric Kin. Setelah itu, peluang untuk menang sepenuhnya diserahkan kepada keberuntungan. Tapi bagaimana si idiot ini tahu bahwa dia sengaja menundanya untuk menaiki tangga batu tingkat ini, bukan karena teknik memurnikan obatnya lebih rendah dari lawannya. Tetapi menurut aturan, begitu kedua apoteker tidak dapat membuat pil dewa, yang membutuhkan waktu lebih sedikit adalah yang pertama. Dia menaiki tangga batu ini secara perlahan sendiri adalah salah satu yang membutuhkan waktu lebih sedikit. Karena itu, ketika dia berpikir bahwa setelah Eric Kin tersingkir, dia yang akan menang di Gunung Yaoling ini. Seluruh tubuh Benedict Ling bergetar, sepasang matanya terus menatap reiki yang terus-menerus meresap dan akan membombardir Eric Kin. Pada saat yang sama, dia terus mengutuk Eric Kin di dalam hatinya. Pada saat ini, ekspresi Eric Kin juga bergerak. Dengan mendengus pelan, tanpa ketegangan, Eric Kin tiba-tiba memukul pot obat. Pil mujarab, yang belum sepenuhnya dibuat, terbang keluar, jatuh ke tangan Eric Kin dan langsung dihancurkan olehnya. Pil dewa keemasan itu hancur dan mengeluarkan cahaya keemasan dan mengalir kemana-mana. Apa yang orang ini lakukan? Pil dewa bisa bercahaya, tetapi tidak bisa menahan reiki. Benedict Ling mengerutkan kening, sedikit tidak jelas. Alasan mengapa ia memilih melakukannya, tentu juga mempertimbangkan kadar pil mujarab. Tapi dia tidak mengerti, Benedict Ling hanya menganggap cara Eric Kin sebagai cara sementara dalam keputusasaan. Kemunculan tiba-tiba dari kecemerlangan yang mencolok menghalangi pandangan kerohanian, menyebabkan Benedict Ling dan lainnya menutup mata mereka tanpa sadar. Pada saat ini, dua gelombang reiki telah melewati area di mana Eric Kin berada sebelumnya. Reiki berantakan dan kecemerlangan bersinar. Cahaya reiki yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti bagian anak tangga batu ini seperti matahari yang terik. Setelah lebih dari puluhan napas, semua kekacauan berangsur-angsur hilang. Ketika Benedict Ling dan Immanuel Su membuka mata mereka lagi dan melihat ke tengah. Pupil mata keduanya berkontraksi dan sungguh luar biasa. Eric Kin benar-benar berdiri di tempat dia semula berada dan terus memurnikan pil dewa. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Benedict Ling matanya terbelalak dan hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Di bawah gelombang Reiki, Eric Kin tidak terluka dan bajunya tidak rusak sama sekali. Bagaimana dia menahannya? Di sisi lain, Immanuel Su juga tercengang, tidak bisa bersantai untuk sementara waktu. Eric Kin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi iblis Fu di laut kesadaran memahami segalanya dan tidak bisa menahan tawa puas. Bocah Kin, kamu benar-benar gila. Menggunakan kecemerlangan pil dewa untuk menghalangi pandangan keduanya, lalu bersembunyi di ruang memurnikan obat, menunggu Reiki hilang dan muncul kembali. Tidak heran kamu tidak khawatir tentang dua orang ini bermain trik curang. Dia khawatir sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Eric Kin begitu tenang karena dia sudah membuat rencana. Dua orang ini ingin menyerangku sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menipuku untuk kedua kalinya. Eric Kin tersenyum kecil. Setelah itu, pil dewa telah berhasil dibuat oleh dirinya sendiri. Pil dewa, satu tungku bisa menghasilkan hingga 2 butir. Dengan kemampuan Eric Kin, dia secara alami mencapai level ini. Menghancurkan pil dewa yang belum jadi, meskipun tertunda beberapa saat, mengakibatkan penurunan kualitas pil dewa. Namun, Eric Kin awalnya waspada terhadap dua orang yang bermain curang dan penyempurnaan awalnya adalah pil dewa tingkat sempurna, jadi meskipun kualitasnya sedikit lebih buruk, itu masih bisa melewati tingkat penilaian ini. Melihat keberhasilan pemurnian Eric Kin, raut wajah Benedict Ling dan lainnya tampak lebih jelek. Sekarang, Eric Kin dapat melangkah maju satu langkah, bahkan jika keduanya tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan. Namun, merasakan bahwa pil dewa disetujui, Eric Kin tidak bergerak. Dengan mata dingin, dia melihat keduanya ke kiri dan ke kanan. Jika sudah datang tanpa memberi salam akan tidak sopan jadinya, jika dia melewati kedua orang itu begitu saja, itu memang balas dendam juga, tetapi tidak cukup menyegarkan. Ini bukan gaya Eric Kin. Setelah itu, Eric Kin berhenti lagi dan terus menyempurnakan pil dewa. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah pil dewa sebelumnya gagal? Ekspresi Benedict Ling juga sedikit berubah. Tapi tidak apa-apa, kita bisa melakukannya lagi. Benedict Ling melirik Immanuel Su, keduanya langsung menenangkan pikiran. Bagaimanapun, mereka telah merobek wajahnya. Bahkan jika Eric Kin cukup beruntung untuk memblokirnya sebelumnya, kali ini dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Dan Benedict Ling memutuskan untuk membuat ledakan tungku obat yang paling kuat. Apa yang dilakukan ketiga orang ini? Di tempat tertinggi di luar Gunung Yaoling, semua orang sedikit terkejut melihat cahaya keemasan yang menyilaukan dan Reiki muncul dari tangga batu. Reiki baru saja keluar dan sepertinya pil itu meledak, tapi apa yang terjadi dengan cahaya keemasan? Yang lebih aneh lagi, setelah semua sinar menghilang, ketiga sosok itu terus memurnikan obat seperti orang biasa saja. Kaisar Qin diserang oleh dua bajingan ini. Mulut Kuart Lu bergetar karena marah. Jika orang lain tidak bisa mengerti, dia bisa melihat dengan jelas. Semuanya, apakah yang kalian katakan barusan, Benedict Ling dan Immanuel Su tidak bisa mengalahkan apoteker yang baru muncul, jadi mereka menggunakan peledakan tungku untuk membunuhnya secara bersama. Klub apoteker dan lembah dewa obat di wilayah utara, apakah mereka begitu hina? Sungguh memalukan, ternyata berani melakukan hal seperti itu. Kuart Lu tidak berbicara, mengedipkan mata. Di antara kerumunan, tentu saja seorang apoteker tiba-tiba berbicara. Yang mana yang berbicara omong kosong di belakang. Ketua Lembah Su tidak bisa menahannya, ekspresinya berubah, dia berdiri tiba-tiba dan tiba-tiba menoleh untuk melihat kerumunan di belakangnya. Sebenarnya, dia juga telah menebak situasinya sekarang. Tapi menebak dalam hati dan menjelaskan kepada publik adalah dua konsep yang berbeda. Hehe,
Kalau takut kita mengatainya, jangan lakukan hal semacam ini. Ya, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dua dugaan ledakan tungku obat itu datang dari kedua sisi dan gelombang Reiki terbang ke tengah. Jika terbukti bahwa orang-orang di kedua belah pihak adalah Benedict Ling dan Immanuel Su, maka mereka berdua yang melakukannya. Benar-benar penjahat tercela, klub apoteker di wilayah utara dan lembah Dewa Obat hanya begitu saja. Siapa itu? Jangan gunakan jimat perkuat energi jika kamu memiliki kemampuan. Charles Chen juga marah dan berdiri dengan ketua lembah Su dan melihat ke sekelilingnya kembali. Namun, pembicaranya sangat licik, menggunakan jimat transmisi suara yang tersembunyi di sekitarnya, sehingga penghasutnya tidak dapat ditangkap untuk sementara waktu. Bersambung.